Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. Alhamdulillah, kita masih bersama kekasih Allah, ulama ternama, ulama tersohor zaman dulu, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, bersama kata-kata hikmah, kata-kata mutiara yang syarat makna. Al-Fudail mengatakan, dosa yang Anda rasa kecil akan besar pada sisi Allah. Dosa yang Anda lihat besar akan kecil pada sisi Allah. Kamu akan tersekat dari kemanisan iman sehingga kamu bersifat zuhud tentang keduniaan. Tentang dosa kita sudah berbicara saat itu dalam beberapa pertemuan. Sekarang tentang kemanisan iman dan zuhud. Kamu akan tersekat dari kemanisan iman sehingga kamu bersifat zuhud terhadap keduniaan. Artinya keduniaan silap-silap jangan-jangan dapat menjadikan orang itu lalai, lengah, dan alpa. Jadi apa cara merawatnya? Merawatnya adalah dengan zuhud. Az-zuhud. Jangan terlalu terpaut hati dengan keduniaan. Keduniaan dicari, keduniaan digunakan untuk mencari ridha Allah. Bukan dilarang mencari keduniaan, ya. Dalam ayat contohnya surah Al-A'la, ayatnya pendek saja di sana. Apa katanya di sini? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ternyata kamu itu lebih mengutamakan keduniaan, justru akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dunia itu nilainya rendah kalau hanya untuk dunia, dunia untuk dunia. Dan nilainya sementara, temporary. Akhirat itu kekal. Subhanallah. Ini yang diperingatkan oleh Fudail bin Iyad, ya. Ada seorang sahabat berjumpa Rasulullah SAW. Pertanyaannya itu perlu sama kita untuk panduan hidup kita zaman sekarang dan sepanjang sejarah. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, katanya, ajar saya satu amalan yang menyebabkan Allah mencintai saya dan manusia suka sama saya. Kalau bahasa mudahnya, ilmu pengasih. Ilmu pengasih. Macam mana supaya Allah kasih sama saya dan manusia juga senang dengan saya. Dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Allah mencintai saya, manusia juga suka sama saya. Ajarlah saya, kata sahabat tadi, satu amalan, satu pendekatan, satu kaedah, macam mana supaya Allah suka sama saya dan manusia juga suka sama saya. Subhanallah. Pertanyaan yang semua kita perlu. Kita ingin agar kita cinta kepada Allah dan manusia suka dengan kita. Kita ingin agar keluarga kita dicintai Allah dan hidup dengan sanak saudara, dengan jiran tetangga, dengan sahabat andai, rukun damai saling mencintai. Macam mana caranya? Subhanallah. Kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbakallah.
wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap keduniaan, Allah akan cinta kepadamu. Zuhudlah terhadap kekayaan, duit yang ada pada orang lain. Jangan kamu minta kepadanya, jangan kamu bergantung kepadanya. Orang akan suka sama kamu. Zuhud terhadap Allah, zuhud terhadap keduniaan. Jangan letakkan keduniaan di dalam hati. Letakkan Allah, letakkan iman dalam hati. Sebelum kita tidur kita berniat, ya Allah, saya mau bangun salat subuh berjamaah di rumahmu ya Allah. Saya tidak mau dirintangi oleh media perintang yang banyak merintangi orang. Kalau orang itu masih terintang dengan media perintang, macam mana nak zuhud terhadap keduniaan? Yang dipegangnya media keduniaan, media yang mengingatkan dia tentang keduniaan. Subhanallah, subhanallah. Cantik sekali hadis tadi ya. Zuhudlah terhadap keduniaan, Allah akan cinta terhadapmu. Kalau orang itu zuhud terhadap keduniaan, dia akan mengejar akhirat. Kalau orang itu mengejar dunia, akhiratnya tercicir. Lalu Allah tidak suka dengannya. Ada lagi doa ya, doa yang selalu juga disebut. Apa katanya? Rasulullah mengajar umat untuk berdoa dalam hadis Imam At-Tabrani. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Berapa yang diminta? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Al-qana'ah yani. Ya Allah, kurniailah diriku ini nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang dan tentram. Apa itu nafsul mutmainnah? Yang tenang dan tentram? Tentram terhadap perintah Allah. Perintah Allah itu indah baginya. Perintah Allah itu penting baginya. Ketaatan itu terasa enak, terasa manis. Kemudian reda terhadap ketentuan Allah. Yang kedua ya, pertama nafsu yang mutmainnah. Yang kedua reda terhadap ketentuan Allah. Nafs, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. 4 ya. Nafsu mutmainnah, kemudian mengimani saat bertemu dengan Allah, tu'minu biliqa'ik, selalu ingat kita ini akan bertemu dengan Allah suatu hari. Wa tarda biqada'ik, reda terhadap ketentuan Allah. Nomor 3. Nomor 4, wa taqna'u bi'ata'ik, qanaah terhadap pemberian Allah. Apa yang ada, alhamdulillah, disyukurinya. Dia tidak melihat lagi apa yang ada pada orang. Dia tidak melihat lagi apa yang ada pada orang. Jangan dilihat apa yang ada pada orang. Memang ada memang ada larangan agar kita tidak tergiur dengan apa yang ada pada orang. Ada ayat dalam surah Taha katanya, ayat 131 halaman 321 surah Taha, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Kamu jangan tergiur melihat kesenangan yang diberikan Allah kepada orang lain. Sebenarnya orang itu diuji. Kalau dia orang yang taat, berarti dia sukses. Kalau dia tidak taat, berarti dia gagal. Kekayaan itu ujian bagi orang itu. Jangan kamu tergiur melihatnya, katanya. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rizki yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Sama dengan ayat dalam surah Al-A'la tadi,
khairun wa abqa katanya. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sama persis ya. Tadi ayatnya wal akhiratu khairun wa abqa. Ini wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Cantiknya kata-kata Fudail bin Iyad melatih kita untuk tidak tergiur dengan keduniaan. Keduniaan itu digunakan untuk akhirat. Dunia dicari untuk akhirat. Jangan dunia dicari untuk dunia. Rumah dibangun bukan untuk hidup bersenang-lenang, berlengah-lengah di dunia ini. Rumah dibangun untuk kita beribadat, untuk membanyakkan salat di dalam, untuk membanyakkan zikir di dalam, untuk membanyakkan tarbiyah keluarga, untuk zikrullah, untuk ketaatan ya, untuk memikirkan agama Allah, supaya rumah itu ada nilai. Kendaraan dibeli, motor dibeli, kereta dibeli untuk berbuat taat, untuk mencari nafkah, untuk menolong orang. Duit dicari untuk diinfakkan di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah, bukan untuk makan sendiri, enak sendiri dengan keluarga. Subhanallah. Maka dulu pernah kita sebut Fudail bin Iyad, bukan Fudail, Yahya bin Mu'az Ar-Razi katanya, manusia itu dalam hal keduniaan dan harta benda ada 3 kelompok. Pertama, orang yang mencari harta benda keduniaan sederhana saja. Yang penting akhiratnya maju, akhiratnya hebat. Solatnya hebat, solat fardu, solat sunat, solat berjemaah di rumah Allah, Al-Qur'annya, zikirnya, hartanya sederhana saja. Tidak mau dia hartanya melalaikan dia daripada zikrullah. Yang pertama. Yang kedua, orang yang ibadatnya hebat, dia masih mencari harta lagi, selagi dia masih sehat, tenaga masih ada, masih mencari harta, tapi untuk diinfakkan di jalan Allah, untuk dilaburkan, untuk pelaburan akhirat, untuk investment akhirat hartanya. Mesti dia memikirkan orang lain, dan dia mesti memikirkan agama Allah. Duit dicari untuk akhirat. Kelompok yang pertama tadi katanya istilahnya salihun, golongan saleh. Kelompok kedua ini namanya faizun, golongan yang cemerlang, yang top, yang tertinggi. Adapun golongan yang ketiga, orang yang asik mencari keduniaan, sibuk dengan keduniaan, akhiratnya tercapai, tergadai, akhiratnya tercicir. Tidak sempat sholat, tidak sempat baca Quran, tidak sempat menambah ilmu, tidak sempat ke masjid, tidak sempat memikirkan agama Allah, tidak sempat tahajud, jarang berzikir, susah berzikir. Padahal sambil pergi ke tempat kerja boleh berzikir, pulang dari kerja bisa berzikir, boleh berzikir, ada masa untuk berzikir. Tapi dia tidak berzikir, dia memikirkan keduniaan, dunia yang akan tinggal. Orang ini kata Yahya bin Mu'az apa? Halikun, gagal hidup. Insan yang gagal hidup. Kita dijadikan Allah untuk berzikrullah. Maka perintah berzikir ini sangat banyak dalam Quran ya, sangat banyak dalam Quran. Kita diperintahkan untuk ibadat betul, untuk berzikir betul, untuk bertasbih, untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk berbuat taat, untuk bertakwa. Inilah kita dijadikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita baca doa lagi tadi, doa yang diajar oleh Rasulullah dalam Imam Tabrani. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ika ya Rahman. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, jadikanlah kami ini mukmin yang memiliki nafsul mutmainnah, mengimani saat bertemu denganmu, siap-siap untuk bertemu denganmu ya Allah, ridha terhadap ketentuanmu, qanaah terhadap rezeki yang engkau berikan, puas dengan apa yang ada ya Rabbal Alamin. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina warda anna. غفرانك ربنا وإليك المصير
غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يا مجيب السائلين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل مكروه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إن أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.